Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jamaah Kampung Takwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali masih di pembahasan surat Asy-Syu'ara. Kita sudah sampaikan bagaimana ada mobilisasi massa ataupun pergerakan massa yang dianjurkan oleh Firaun supaya datang ke satu tempat di mana terjadi pertandingan antara Musa dan Firaun, terutama para ahli sihir ya. Firaun dan teman-temannya berusaha untuk mengalahkan Rasulullah Musa. Makanya kemarin kita sampaikan diundanglah banyak ahli sihir ya, dari berbagai kota. Mungkin diadakan audisi, diseleksi di berbagai kota untuk menghadapi Musa. Yang kita sampaikan, mari kita lanjutkan lagi. Di ayat yang ke-41 surat Asy-Syu'ara. Ayatnya yang ke-41. Silakan dibuka Quran dan atau Android-nya. Surah Asy-Syu'ara ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika datang para ahli sihir, berarti ahli sihir yang sudah diseleksi ini, mereka berkata kepada Fir'aun, "Inna lana la ajran?" Apakah kami benar-benar mendapatkan upah, mendapatkan duit? In kunna nahnul ghalibin, kalau kami menang lawan Musa. Nah, ini mental penjilat. Mental penjilat itu cuma ada satu kata duit, upah. Dan itu ada terus tuh, sampai hari kiamat juga ada orang-orang yang berusaha menjilat penguasa, ya, mendekati orang yang mau berkuasa, pemimpin dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, duit, ya, uang ataupun kekuasaan. Nah, jadi siapa sih para ahli sihir ini datang ke Fir'aun lalu bilang, gimana nih masalah bayaran? Makanya kalau ada orang yang mendekati seseorang atau mendekati satu lembaga dengan niat hanya untuk uang, bukan untuk mencari ridho Allah, mirip tuh seperti ahli sihirnya Fir'aun. Karena penjilat cuma tahu bahasa duit, bahasa upah. Coba kita lihat
susunan ayat ini ya. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna inna lana la ajron. Jadi mereka datang nih kumpulan. Dia minta sama siapa? Sama Fir'aun. Duitnya gimana bayarannya? Ajron, ganjaran untukku, bayaran untuk kami mana? Ada gak? Gitu. Mana jaminannya? Apa? In kunna nahnul ghalibin. Kalau kami ghalib, kalau kami menang, Anda mau ngasih apa? Gitu. Mana buktinya? Ada fulus, mana fulus? Duit, mana duit? Dan memang yang namanya penjilat ini, orang-orang yang hanya mengerti bahasa duit ini bukan cuma di masa Fir'aun, selalu ada sampai sekarang. Ya, alhamdulillah kita kadang-kadang sering datang ke desa-desa atau kampung. Ya, kegiatan kebaikan yang ada di desa itu kadang-kadang ditanya, ini ada duitnya gak nih gitu? Atau dia hanya mau melakukan sesuatu ketika ada upah gitu. Itulah orang yang rusak akidahnya. Padahal upah adalah hanya karena dari Allah. Ini kan ada tuh orang-orang yang ketika mendapatkan kemuliaan mereka mengatakan sungguhnya Tuhanku memuliakan. Ya. Robbi akroman. Ya. Sama itu disebutkan. Bahwa Tuhanku memuliakanku dengan cara itu. Kalau dapat ujian, dapat sesuatu yang tidak dia suka, Robbi ahanan. Ya. Tuhanku itu merendahkan. Ini adalah orang-orang yang mau berbuat sesuatu kalau ada upah di situ dan upahnya kelihatan. Nah, ini contoh alih-alih sihir Firaun tuh begitu. Jadi kalau teman-teman nih, kawan-kawan, ada satu usaha ataupun kegiatan ataupun jenis-jenis kebaikan, ya, entah di rumah, di tetangga, di masyarakat, di kantor, ya, atau di tempat kerja. Lalu nanya begitu, persis kayak Firaun. Kayak ahli sihirnya Firaun. Ya kita ngelakuin ini ada duitnya, ada amplopnya kan, ada ini. Ini orang-orang yang rusak akidahnya, hanya mengerti bahasa uang, hanya mengerti bahasa duit. Makanya dia ngomong begitu. Ya. Kalau nggak ada duitnya saya nggak mau lah. Mulai astagfirullahaladzim. Jangan-jangan sebagian dari kita begitu pikiran. Sama seperti pikirannya ahli sihir Firaun. Cuma mengenal bahasa uang. Salah satu sahabat Nabi SAW ketika mau hijrah, sahabat Nabi ini adalah orang pendatang di Mekah waktu itu. Mereka sahabat Nabi ini datang ke Mekah waktu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Lalu dia berusahalah di situ, berkehidupan lah di situ sampai punya harta. Kemudian dia masuk Islam, menjadi pejuang-pejuang Nabi lah, bersama-sama Nabi, orang-orang yang menyeru kepada Allah. Kemudian datang perintah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Apa yang dia lakukan terhadap harta yang dia tinggalkan? Dimasukkanlah ke satu tempat lah, kira-kira begitu, yang cuma dia yang tahu. Lalu mulailah dia berangkat hijrah.
menuju Madinah. Jadi waktu hijrah itu umat Nabi Muhammad SAW di Mekah pada saat itu disuruh berangkat duluan itu. Karena intinya yang paling penting adalah masih ada Nabi di situ, masih ada Muhammad di situ, karena Muhammad adalah target utama pembunuhan. Makanya orang-orang disuruh hijrah duluan. Ada yang sembunyi-sembunyi hijrahnya, ada yang terang-terangan, ada yang setengah sembunyi lah, ada yang kalau yang terang-terangan kayak Umar bin Khattab itu begitu ngomongnya. Besok saya mau hijrah, siapa yang mau istrinya jadi janda, datang saya ke pinggir kota, ayo. Gitu. Tuh orang kalau udah punya kekuatan itu luar biasa. Ya. Nggak takut sama siapa aja itu Umar. Kalau ada istrinya yang mau jadi janda, nih saya mau hijrah nih. Ayo ketemu saya tuh di pinggir kota tuh. Masuknya perang tanding, digibas itu sama Umar, nggak ada yang berani. Makanya itu penting, kekuatan fisik juga penting. Kalau ada orang yang mengatakan, wah yang penting kita ngaji aja, baca Quran saja, kemudian belajar ilmu saja, tapi dia nggak membangun fisiknya, nggak ada pernah kerja kemana-kemana sehingga fisiknya loyo dan sebagainya, bagaimana dia nanti mau berbuat kebaikan? Makanya fisiknya juga harus ditempa, ya, seperti Nabi dan sahabatnya lah. Main panah lah, main pedang, berkuda, ya, berlari, ya, sampai beberapa kali ada hadis yang dia berlomba dengan Aisyah dan sebagainya. Harus ditempa juga kekuatan fisik, karena itu bagian dari pendidikan ya. Bergerak, harus ada gerakan. Kita jadi ke Umar. Nah tadi kembali lagi ya. Nah ketika hijrah orang-orang ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Nah sahabat Nabi ini ya, ketika sampai dekat pinggir kota dicegat sama teman-temannya yang musyrik, yang tidak beriman. Dicegat, kemudian Fulan, kamu ini kurang ajar lah, kira-kira ini bahasa saya aja ya. Kamu tuh pendatang. Nah, ini perilaku musyrik tuh begitu, perilaku yang syirik, perilaku orang-orang yang cuma mengenal kebaikan dengan cara apa? Dengan cara melihat di mana dia dilahirkan. Ini perilaku orang-orang mirip perilaku orang-orang musyrik. Bahkan bisa disebut orang musyrik. Tapi kalau yang sudah menyebut dia Islam lalu ngomong kayak gitu bukan berarti musyrik ya. Kamu tuh pendatang, Fulan. Kamu tuh datang ke sini gak bawa apa-apa ibaratnya. Lalu kamu berusaha di sini lalu kamu kaya. Jangan sembarangan pergi dari sini. Kamu tuh orang gak ada apa-apanya kamu tuh. Makanya kalau ada orang yang berpikir ini pendatang, ini penduduk asli, ini pendatang, ini pribumi, mirip pemikirannya dengan orang-orang musyrik yang cuma mengenal diantaranya adalah tempat kelahiran. Suku saya suku ini, berarti dia saudara saya, salah benar dia saudara saya, sama sukunya, nggak bisa. Itulah yang terjadi ketika ada orang atau ada satu kelompok kampung antar kampung berantem. Wah, saya orang sini, dia orang sana. Apa bedanya ada orang sini dengan orang sana? Mati juga masuk ke tanah. Nah. Mati pun kita masuk ke tanah. Dan tanah itu nggak nanyain, ente orang mana? Orang Sunda ya? Atau orang Batak ya? Kalau orang Batak dapat yang lebih, nggak bisa. Jadi kembali lagi kepada siapa sahabat Nabi yang ditanya, Anda mau hijrah? Nanti urusan kita panjang. Anda tuh pendatang. Nah, sahabat Nabi ini tahu apa yang dikehendaki oleh orang musyrik. Tahu dia apa yang dia bilang. Santai.
bahasa saya nih. Santai bro. Ente tahu kan kalau anak ini punya duit, punya harta. Iya, kenapa? Mau gak aku tunjukkan harta itu ada di mana? Kata dia. Mau gak kamu aku tunjukkan harta itu ada di mana? Satu aja syaratnya, lepasin saya mau ke Madinah. Ya. Lepaskan saya mau ke Madinah, saya akan kasih tahu kamu satu tempat yang kamu pasti bakal puas. Apa? Disitulah aku tumpuk harta itu. Nah, tahu. Ya. Itulah pandangan orang Muslim itu, hati-hati dengan pandangan Muslim, karena dia bisa. Niat dia adalah dia melepaskan diri menuju Madinah, biarin harta itu ditinggalkan. Ya. Reaksi apa yang diperlihatkan oleh orang-orang musyrik ini? Reaksinya satu, matanya berbinar-binar, kira-kira ini. Matanya berbinar-binar. Bener, kamu numpuk harta di mana? Kasih tahu saya. Gampang, nanti saya lepasin kamu. Yang penting syaratnya satu, ente kasih tahu benar-benar di mana harta Anda semua. Kemudian dikasih tahu sama fulan ini. Ya, hartanya ada di tempat X, daerah ini, kampung ini, titik ini, dan sebagainya lah disebutin. Mungkin kalau perlu dikasih Sherlock Google Map-nya lah. Bahasa kita sekarang. Ya, tahun 2020. Nanti tahun 2050 beda lagi mungkin teori ataupun teknologi. Langsung dicek, mana nggak ada buktinya. Dan anehnya, ya inilah bahasa orang musyrik yang cuma mengenal upah. Ini kita hubungkan dengan cerita Musa tadi. Musa. Orang musyrik ini percaya gitu. Ya. Percaya dengan si fulan ini. Ya, bisa aja fulan itu bohong misalnya ya. Tapi dia percaya ya, bahwa ada hartanya dia di satu tempat. Apa yang mereka lakukan? Dia lepaskan itu orang Muslim yang mau hijrah itu. Ya. Kemudian ketika datang ke Nabi, ya Nabi bergembira dan menyatakan bahwa perniagaan Anda itu untung gitu. Itu. Perniagaan apa? Melepaskan harta. Dagangan melepaskan harta itu untung itu kata Nabi itu. Karena dilepaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam. Kita ini jangankan dagangan ya. Kadang-kadang kalau kita panen kalau bisa semuanya kita ambil. Ya. Kalau perlu kita makan ayam, tulangnya yuk kita makan, kita telan gitu sampai habis kalau perlu itu. Padahal ada hak orang mungkin di sini. Ya. Makanya zakat harta itu menyucikan kita supaya kita nggak tamak, nggak loba. Tamak itu apa ya bahasa Indonesia? Pelit. Ya. Tamak tuh begitu, pelit. Makanya ada setiap panen udah cukup kadarnya 10% harus dikasih ke orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan, mustahik, 8 mustahik, 8 asnaf. Ya, kalau petani itu sampai 10% itu. 10% berarti kan kalau anggaplah dari 100 ton. Berarti 10 ton itu harus disedekahkan itu. Ya. Kalau tak ada hujan kayak gini, ya, kalau ada pengairan dan sebagainya 5%, dan ada biaya di situ. Kita kembali lagi nih gitu nih. Ya, jadi bahasa orang musyrik itu bahasa upah, bahasa duit. Ya. Kalau kita masih berpikir begitu, mirip kayak orang musyrik. Gak yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngasih, itu dia masalahnya. Tidak yakin kita bahwa rezeki itu pasti Allah kasih. Ya. Coba, ini kan bahasanya ahli sihir, ini bahasa apa? Bahasa minta uang kepada siapa? Kepada makhluk. Siapa makhluknya? Firaun. Ya. Makanya ketika kita meminta kepada makhluk itu terputus, meminta hanya pada Allah saja. Ya. Barang hilang nyari orang pintar. Wah,
ada barangnya di anu gitu. Ya ini orang pintar, dia juga belum tentu pintar gitu. Jangan-jangan keblinger. Ya udahlah, lepasin aja. Pasti Allah ganti, santai aja. Nggak tersiksa, nggak kelaparan juga kita. Ini baru satu ayat. Kita lanjutkan aja 2 ayat aja cukup. Ayat selanjutnya di ayat yang 42. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Berkata Fir'aun, na'am, benar. Santai, Anda akan dapat ganjaran, Anda akan dapat upah, kawan. Ditambah lagi, tambah plusnya nih, ya. Wa innakum idzal laminal muqarrab, dan dia muqarrabin, dan kalian bakal menjadi orang-orang yang dekat dengan aku, jadi kawan-kawan dekatku, jadi kroniku, jadi orang dalamku, jadi lingkaran satuku, ring satu, kira-kira begitu. Nah, ini si Firaun bilang, tenang, bakal dapat duit, bakal dapat upah, bakal dapat, dan ditambah lagi dengan menjadi orang-orang di sekelilingku. Padahal nih lucunya nih, dia itu kan ngaku raja, ngaku Tuhan. Butuh orang-orang deket juga gitu. Butuh kroni, butuh bala gitu ya, bala sih. Butuh pengikut di sebelah-sebelahnya dia, padahal kan dia ngaku Tuhan. Ya. Itulah kalau kita lihat orang-orang musyrik itu terbolak-balik pikiran. Mestinya kalau ngaku Tuhan nggak perlu ada kroni-kroni dong, ya nggak? Ya, Jamaah Kampung Taqwa Astagfirullahaladzim dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mana? Kalau dia Tuhan nggak mungkin minta orang deket-deket dan sebagainya, nggak mungkin. Lah ini dia sampaikan, tenang, bakal dapat duit, nanti kamu jadi orang deket aku gitu. Ring satu. Ya. Wa innakum idzal laminal muqarrabin, menjadi orang yang dekat dengan aku. Ini kan yang dikendaki orang-orang penjilat kan begitu, dapat duit dekat terus. Makanya banyak kegiatan-kegiatan kebaikan itu susah pada orang-orang yang tipe penjilat kayak gini. Ya. Repot kalau ngikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, mah ada duitnya. Mudah-mudahan kita semua warga Kampung Taqwa Astagfirullahaladzim dan siapapun teman-teman yang melihat, mendengar siaran ini, menjadi orang-orang yang hanya berpikir upah dari Allah, bukan upah dari makhluk. Tolong di tagline ini menjadi orang-orang yang berpikir upah itu hanya dari Allah, bukan dari makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.